Kabar anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan terkait sistem pendukung keputusan pemilihan supplier sepatu yang disusun oleh saya sendiri yang bernama Nisabel MS dengan nomor NIM 111930025 dan teman saya yaitu Miftah Khairi Andika dengan nomor NIM 111882528. Lalu masuk ke penjelasan. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode weight product. Metode weight product merupakan metode untuk menyelesaikan multi-atribut decision making. Weight product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah menggunakan metode weight product adalah yang pertama, normalisasi atau perbaikan. Dengan melakukan normalisasi atau perbaikan bobot untuk menghasilkan nilai W sama dengan 1, di mana J sama dengan 1. N adalah banyak alternatif, menentukan kategori dari masing-masing kriteria yang termasuk dalam kriteria keuntungan atau kriteria biaya. 2. Menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria dengan alternatif hasil normalisasi atau perbaikan bobot yang berpangkat positif untuk kriteria keuntungan dan yang berpangkat negatif untuk kriteria biaya. Lalu menentukan nilai vektor 5 atau V atau perankingan. Menentukan nilai vektor 5 atau V yang akan digunakan untuk perankingan dari masing-masing jumlah nilai vektor S dengan jumlah seluruh nilai vektor S. Yang pertama, dilakukan pengujian parameter. Langkah pertama adalah dengan membuat tabel rating kecocokan untuk alternatif calon supplier, yaitu mengubah masuk data calon supplier menjadi nilai rating kecocokan. Tabel decision matrix alternatif supplier dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya, calon suppliernya Toko Berkat Jaya menggunakan potongan harga 30%, pembayarannya dengan cash, jarak yang ditempuh 45 km, ketersediaan barangnya ready. Lalu yang kedua, Toko Lipa dengan potongan harga 9%, fleksibilitas pembayarannya hutang, jaraknya yang ditempuh 130 km, ketersediaan barang pre-order. Lalu Toko Wahid dengan potongan harga 24%, fleksibilitas pembayaran hutang, jaraknya 60 km, ketersediaan barang kosong. Lalu Toko Anam, potongan harga 20%, fleksibilitas pembayaran dengan cash, jaraknya 7 km, ketersediaan barang ready. Lalu Toko Wani, potongan harga 26%, fleksibilitas pembayarannya hutang, jaraknya 37 km, ketersediaan barang pre-order. Lalu Toko Sol, potongan harganya 16%, fleksibilitas pembayaran hutang, jarak yang ditempuh 6 km, ketersediaan barang ready. Lalu Toko Berkat 3 Putri, potongan harga 16%, fleksibilitas pembayaran hutang, jaraknya 147 km, ketersediaan barang kosong. Lalu Toko Imron, potongan harga 31%, fleksibilitas pembayarannya kredit, jarak yang ditempuh 36 km, ketersediaan barang pre-order. Lalu Toko Haji Atma, potongan harga 20%, fleksibilitas pembayarannya cash, jaraknya 9 km, ketersediaan barang pre-order. Lalu terakhir Toko Nur dengan potongan harga 14%, fleksibilitas pembayaran cash, jaraknya 29 km, ketersediaan barang ready. Nah, kedua perhitungan metode WP. Langkah kedua adalah perhitungan metode WP yang dimulai dengan cara membuat perbaikan bobot kriteria. Misalnya, nama kriteria dan bobot. Misalnya, potongan harga.
diberi bobot 3/10 sama dengan 0,3. Di fleksibilitas pembayarannya 2/10 sama dengan 0,2. Lalu di bagian jarak 1/10 sama dengan 0,1. Lalu di ketersediaan barang 4/10 sama dengan 0,4. Perbaikan bobot yang dilakukan dari nilai data bobot W sama dengan 3, 2, 1, 4. Data perbaikan bobot secara manual dapat dilihat berikut ini. Misalkan W1 sama dengan 3/3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 3/10. Maka hasilnya 0,3. Lalu W2 sama dengan 2/3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 2/10 menghasilkan hasilnya 0,2. Lalu W3 1/3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 4/10 dengan hasil 0,1. Lalu W4 sama dengan 4/3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 sama dengan 4/10 menghasilkan 0,4. Jadi perbaikan bobot W sama dengan W1 sama dengan 3/10 hasilnya 0,3, W2 sama dengan 2/10 hasilnya 0,2, W3 sama dengan 1/10 hasilnya 0,1, W4 sama dengan 4/10 dengan hasil 0,4. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Saudari Anissa Bella. Di sini saya akan melanjutkan dari penyampaian oleh Saudari Anissa Bella. Poin ketiga adalah menentukan nilai vektor S. Langkah ketiga adalah menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan data setiap nilai alternatif rating kecocokan yang berpangkat positif dari hasil perbaikan bobot. Data perhitungan manual penentuan nilai vektor S dari setiap alternatif dapat dilihat di bawah. Yang pertama, kita ambil dari contoh toko Berkat Jaya. S-nya sama dengan dalam kurung 3/03 dikali 1/0,2 dikali 2/0,1 dikali 3/0,4 sama dengan 2313. Lalu toko kedua toko Lipa, S sama dengan 1/0,3 dikali 3/0,2 dikali 1/0,1 dikali 2/0,4 sama dengan 1645. Kemudian toko Wahid, S sama dengan 2/0,3 dikali 3/0,2 dikali 1/0,1 dikali 1/0,4 sama dengan 1534. Lalu toko 6, S sama dengan 2/0,3 dikali 1/0,2 dikali 3/0,1 dikali 3/0,4 sama dengan 2132. Lalu ada toko Wanipiro, S sama dengan 3/0,3 dikali 3/0,2 dikali 2/0,1 dikali 2/0,4 sama dengan 2451. Kemudian toko Sol, S sama dengan 2/0,3 dikali 3/0,2 dikali 3/0,1 dikali 3/0,4 sama dengan 2657. Selanjutnya toko ketujuh ada toko Berkat Tiga Putri, S sama dengan 2/0,3 dikali 3/0,2 dikali 1/0,1 dikali 1/0,4 sama dengan 1534. Selanjutnya ada toko Imron, S-nya sama dengan 3/0,3 kali 2/0,2
dikali 2 pangkat 0,1 dikali 2 pangkat 0,4 sama dengan 2206. Lalu ada tokoh Haji Atma, S sama dengan 2 pangkat 0,3 dikali 1 pangkat 0,2 kali 3 pangkat 0,1 dikali 2 pangkat 0,4 sama dengan 1813. Selanjutnya tokoh terakhir ada tokoh Nur, S sama dengan 2 pangkat 0,3 dikali 1 pangkat 0,2 dikali 2 pangkat 0,1 dikali 3 pangkat 0,4 hasilnya 2048. Lanjut. Bentar. Ya, lanjut. Selanjutnya yang keempat, hasil dari penilaian vektor S. Langkah keempat adalah hasil dari penentuan nilai vektor S, kemudian digunakan untuk menentukan nilai vektor V untuk mendapatkan nilai alternatif tertinggi dari setiap nilai vektor V. Proses pencarian nilai vektor V secara manual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, toko Berkat Jaya, V-nya sama dengan 2313 per 2313 ditambah 1645 ditambah 1534 ditambah 2132 ditambah 2451 ditambah 2657 ditambah 1534 ditambah 2026 dan ditambah 1813 dan 2048. Di sini mendapatkan hasil 0,181. Untuk hitungannya kurang lebih sama semua dari toko 1 sampai dengan toko 10. Lanjut. Selanjutnya poin 5 hasil teratas. Langkah kelima, sistem lalu mengurutkan nilai V dari yang terbesar dan mengambil alternatif yang memiliki V terbesar. Hasil teratas, V5 toko Sol 0,208, V6 toko Wanipiro sama dengan 0,192, V10 toko Berkat Jaya sama dengan 0,181, V3 toko Imron sama dengan 0,177, dan V7 toko 6 sama dengan 0,167. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem penunjang keputusan, untuk pemilihan supplier sepatu keselamatan dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sistem dapat memberikan rekomendasi pemilihan supplier sepatu keselamatan sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses penentuan supplier sepatu keselamatan di Samarinda. Yang kedua, penerapan metode weight product dalam sistem rekomendasi supplier ini memberikan hasil yang efisien karena proses perhitungannya lebih singkat dibandingkan perhitungan manual. Lalu yang ketiga, sistem ini bekerja berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan, kemudian diproses oleh sistem sehingga menghasilkan output perankingan supplier sepatu keselamatan. Lalu poin yang keempat yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian program, output yang dihasilkan bukan merupakan keputusan akhir. Sistem ini hanya memberikan rekomendasi pemilihan supplier sepatu keselamatan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Untuk keputusan akhir tetap berada pada pengguna. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.